Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di kesempatan kali ini untuk mempresentasikan kelompok 9, yaitu studi sistem etika Islam antara tradisi dan rekontradisi dalam ilmu metodologi studi Islam. Untuk kesempatan kali ini kita ada beberapa anggota, yaitu saya sendiri Rizky Nova Pratama, Putri Patricia Poni, Hanisa Aulia Kafa, dan Muhammad Rainal Al-Amin dari kelompok 9. Untuk materi pada kali ini kita terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama pengertian etika dan akhlak, yang selanjutnya studi etika dalam tradisi Islam, sistem etika dalam Islam, beberapa tema pokok, dan yang terakhir itu menuju etika terapan. Untuk memulai presentasi, marilah kita menuju ke presentasi yang pertama. Dipersilakan. Jadi pengertian akhlak itu, akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradatnya, hulukun yang berbudi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Terus pengertian etika sendiri adalah etika berasal dari bahasa Yunani, etes, artinya adat. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruknya dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Studi etika dalam tradisi Islam. Etika dan tradisi. Etika yaitu ilmu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam Islam bisa disebut sebagai akhlak, sedangkan etika dalam tradisi Islam sebagaimana kita bisa berperilaku baik yang sesuai dengan anjuran oleh Islam. Etika lebih menyangkut terkait masalah muamalah, maka untuk rujukannya itu baginda Rasulullah SAW. Dengan mendalami sifat-sifatnya yang sidik, amanah, fatona, dan tablik. Mana yang baik menurut Al-Quran dan yang dianjurkan oleh Nabi, itulah etika Islam. Atau bisa dikatakan juga etika dalam tradisi Al-Quran dan As-Sunnah. Definisi etika. Sementara etika Islam didefinisikan sebagai sebuah peradaban, maka nilai kebenarannya pun mengikuti sifat-sifat alamiah peradaban itu sendiri. Artinya, struktur kebenaran di sini merupakan sandaran dari nilai-nilai peradaban. Peradaban dan tradisi sebuah masyarakat majemuk tentu tidak dipaksa untuk diterapkan pada masyarakat yang memiliki peradaban dan tradisi yang berbeda. Kalaupun bisa, tentu tidak dalam bentuk prakteknya secara langsung, melainkan pada nilai-nilai esensinya, atau masing-masing masyarakat juga memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan etika dan realita. Oleh sebab itu, studi Islam harus mampu membingkai struktur kesaling terkaitan antara semua dimensi dengan protipe dialektikanya agama dan realita, yang senantiasa menghubungkan antara tradisi dan etika.
juga hak asasi manusia guna merealisasikan masyarakat sipil yang ideal dan paripurna. Selanjutnya dibahas oleh saya. Sistem etika dalam Islam. Peraturan moral dalam Islam ditunjukkan dalam tingkat-tingkat perubahan. Tingkat-tingkat perbuatan tersebut adalah: 1. Wajib. Harusan tugas yang diperintahkan Tuhan mutlak harus dilakukan, bila meninggalkan dikenakan sanksi hukuman. 2. Mandub atau sunnah. Dianjurkan suatu perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak diharuskan, bila melakukan akan mendapat pahala, bila meninggalkan tidak mendapat hukuman. 3. Jaiz atau mubah, boleh. Perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, tidak mempunyai konsekuensi pahala maupun hukuman. 4. Makruh, tidak disukai. Perbuatan yang tidak disukai tetapi tidak dilarang, bila ditinggalkan akan mendapat pahala, tapi jika melakukan tidak mendapat hukuman. 5. Mahzur atau haram, dilarang. Jika melakukannya akan mendapat hukuman. Etika Islam atau ilmu akhlak. Moralitas skriptualis yang mendasarkan etikanya pada pertanyaan-pertanyaan atau kuis moral Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, etika religius yang menurut Majlis Fakhari adalah bentuk terbaik dari pemikiran etika Islam, yakni memadukan pandangan dunia Al-Quran, konsep-konsep teknologi, kategori-kategori filsafat, dan mistisisme Islam. Yang ketiga, etika filosofi yang mencoba menurunkan pemikiran-pemikiran Yunani, yaitu filsafat Yunani dengan argumentasi Islam. Yang keempat, etika teologis yang mendasarkan pemikiran etika dari Al-Quran dan Sunnah dengan menformulasikannya pada pemikiran-pemikiran teologis. Norma dan etika. Etika Islam hakikatnya meliputi segenap aspek kehidupan, oleh karena itu etika Islam atau akhlak ini dapat diterapkan dalam konteks etika pemberitaan. Terlebih agama Islam dalam rentang sejarah di Indonesia telah hidup dalam masyarakat, dan nilai-nilai ajarannya menjadi nilai moralitas bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, etika pemberitaan yang etis tidak akan lepas dari norma di masyarakat, termasuk moralitas, akhlak, dan etika Islam. Yang kedua, perilaku dalam beretika. Orientasi moral dalam pengertian akhlak berbasis pada individu dalam menciptakan perilaku masyarakat. Adat kebiasaan dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu, tetapi individu juga memiliki potensi menjadi agen pembangun budaya dalam masyarakat. Terlebih individu dipandang sebagai entitas organis yang memiliki potensi-potensi kemanusiaan yang mandiri. Menuju etika terapan. Macam-macam etika. Etika sedang naik daun. Tampak dengan penampilannya sebagai etika terapan. Kadang juga sebut filsafat terapan. Perubahan itu terutama mencolok di kawasan berbahasa Inggris, khususnya Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat. Bahasa moral, ungkapan-ungkapan tentang baik dan buruk, etika mulai meminati masalah-masalah etis yang konkret. Dilihat secara retrospektif, dapat dikatakan bahwa perubahan ini disebabkan karena beberapa faktor yang pada waktu itu timbul
serempat. Beberapa bidang gambaran bagi etika terapan. Etika terapan dapat menyoroti suatu profesi atau masalah sebagai contoh tentang etika terapan. Dalam profesi dapat disebut sebagai etika kedokteran, etika politik, etika bisnis. Disebut etika terapan dalam penggunaan senjata nuklir, pencemaran lingkungan, ras, agama, jenis, kelamin, dan lain-lain. Etika terapan dalam masyarakat modern sekarang ini disibukkan dengan banyak persoalan yang penting dan mendesak. Selanjutnya akan dibahas oleh Renal. Baik, terima kasih Saudari Poni atas kesempatannya. Baik, kita akan lanjutkan kajian singkat ini. Tadi sudah dibahas tentang etika terapan dan bagaimana dengan pendekatan anterdisiplin ilmu terhadap etika terapan itu sendiri. Nah, salah satu ciri khas dari etika terapan itu adalah kerjasama erat antara ilmu etika dengan ilmu-ilmu lainnya itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu etika terapan itu sendiri memang tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, tapi memang harus dengan kerjasama yang ada. Nah, suatu pendekatan yang melibatkan berbagai ilmu sekaligus, nah itulah kurang lebih intinya. Pendekatan multidisipliner itu artinya usaha untuk membahas tentang tema-tema yang sama oleh berbagai ilmu, sedangkan pendekatan interdisipliner adalah kerjasama antara beberapa ilmu tentang tema yang sama dan dengan maksud mencapai suatu pandangan yang terpadu. Nah, pendekatan interdisipliner ini dia dijalankan dengan lintas disiplin atau lintas ilmu. Nah, hal ini emang jarang ditemukan atau jarang kita lihat secara umum. Dan memang biasanya dia hanya berperan sebagai suatu hal yang menjadi suatu ideal atau sesuatu yang memang seharusnya demikian dilakukan. Bukan fakta, tapi ialah ideal. Nah, sedangkan pendekatan multidisipliner itu seringkali diartikan sebagai usaha yang lebih nyata atau realistis dan sesungguhnya itu memang sulit untuk dijalankan. Nah, jadi begitu. Kemudian metode etika terapan. Nah, metode etika terapan ini sendiri ada 4 macamnya. Oke, ada 4 macam. Yaitu sikap awal, informasi, kemudian norma-norma moral, dan satu lagi ialah logika. Nah, sikap awal ini dalam metode, ya kita garis bawahi, metode artinya langkah-langkah dalam etika terapan, yaitu dimulai dengan mengambil sikap tertentu terhadap masalah yang ada atau masalah yang bersangkutan. Nah, sikap awal ini terbentuk karena bermacam-macam faktor yang memainkan peran hidup seorang manusia, seperti pendidikan, budaya, agama, pengalaman, media, watak, kemudian faktor lingkungan, teman-temannya, dan apapun yang bisa menjadi faktor pengaruh dalam diri dia. Kemudian kedua ialah informasi. Nah, informasi ini merupakan atau permulaan dari etika terapan itu sendiri, yaitu di mana dari informasi inilah kita bisa mengambil sikap awal, baik itu sifat yang pro ataupun kontra, yang itu sebenarnya masih sangat emosional atau sekurang-kurangnya masih dikuasai oleh faktor subjektif yang tidak sesuai dengan kenyataan objektifnya. Nah, melalui informasi seseorang dapat mengetahui bagaimana keadaan objektif itu. Nah, kemudian ketiga, norma-norma moral. Nah, unsur-unsur dalam norma moral ini ialah maksudnya unsur-unsur dalam etika terapan ini ialah moral yang sehubungan atau relevan untuk pembahasan ataupun bidang yang bersangkutan atau bidang yang akan dijadikan objek etika terapan. Penerapan norma-norma moral ini merupakan unsur terpenting dalam metode etika terapan.
Nah, pembentukan nilai moral sering dimulai oleh satu kelompok yang kecil. Bisa jadi partai politik, LSM, organisasi, ataupun kelembagaan lainnya yang memperjuangkan suatu pandangan yang mereka lihat dalam melihat etika itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah logika. Etika terapan itu harus logis. Karena kalau etika terapan itu tidak logis, maka dia tidak akan mungkin bisa dijalankan dengan teratur. Karena tadi pembahasan dengan masalah keilmuan atau disiplin ilmu. Logika itu dapat memperhatikan bagaimana dalam suatu argumentasi atau pendapat tentang masalah moral yang berkaitan dengan kesimpulan yang etis, dengan premis-premisnya, dengan poin-poin argumennya, dan juga apakah pengimpulan itu tahan uji jika diperiksa secara kritis menurut aturan-aturan logika. Nah, logika itu dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan penalaran dan klasifikasi yang dipakai dalam argumentasi. Baik, saya rasa sampai di sini saja dulu. Kami kelompok 4 undur diri untuk sementara ini. Jangan malu-malu untuk bertanya kawan, karena insya Allah kami masih bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, oke. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.